Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah data mining. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh penerapan dari data mining untuk kasus klasifikasi teks. Salah satu masalah atau metode yang dapat diterapkan pada kasus data mining adalah pada kasus klasifikasi teks. Apa itu klasifikasi teks? Klasifikasi teks merupakan proses yang secara otomatis menempatkan data teks ke dalam suatu kategori atau kelas atau label berdasarkan isi dari teks tersebut. Ya. Jadi data mining nantinya akan mempunyai kemampuan melakukan pengelompokan teks berdasarkan isi atau kata-kata yang menyusun teks tersebut ke dalam suatu kategori atau label kelas. Nah, sebagai contoh seperti ini, yang mendasari kasus atau masalah dari klasifikasi teks ini adalah mesin itu tidak bisa mengenali data yang bersifat teks ya atau kata ya data yang terdiri dari kata-kata gitu. Sedangkan manusia, cara kerja manusia dalam mengklasifikasikan teks itu adalah mendeteksi makna dari setiap kata ya. Contoh ada beberapa kalimat yang diberikan pada dataset, kalian bisa lihat, Budi anak yang rajin dan baik. Secara logika manusia ya mempunyai insting atau memiliki pengetahuan bahwa kalimat ini bisa dikelompokkan sebagai kelas atau label positif. Karena apa? Karena di dalam kalimat tersebut memiliki kata rajin dan baik ya. Di mana manusia itu sendiri sudah mengetahui atau memiliki knowledge, pengetahuan bahwa kata rajin dan baik itu adalah positif. Sedangkan kalimat berikutnya, Andi adalah anak yang malas dan nakal gitu ya. Dikelompokkan sebagai negatif. Lagi-lagi secara kerja manusia mempunyai pengetahuan bahwa malas dan nakal itu adalah makna kata yang negatif dan seterusnya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita perlu mengetahui atau memprediksi, mengklasifikasi, misalnya kita terdapat 1000 kalimat yang kita tidak ketahui kelas atau labelnya. Contoh misalnya rumah itu bagus dan sejuk gitu ya. Manusia bisa melakukannya, tapi ketika kasusnya sudah sampai misalnya perlu 1000 kalimat yang belum diketahui kelas atau labelnya. Kalau dilakukan manusia itu memungkinkan tapi tidak efektif ya. Yang dilakukan adalah kita membaca setiap kalimat tersebut dan menuliskan kelas atau labelnya. Nah, berdasarkan background of problem atau latar belakang masalah inilah timbullah istilahnya bidang keilmuan klasifikasi teks ya, atau dalam rumpun ilmunya disebut sebagai supervised learning. Itu ya bidang ilmunya itu. Nah, pada kasus klasifikasi teks yang bekerja nantinya untuk mengelompokkan kelas atau label itu secara otomatis adalah komputer. Bentuknya bisa model, aplikasi, algoritma gitu dan sebagainya. Intinya yang mengerjakan ini semua adalah komputer secara otomatis. Nah, bagaimana cara komputer itu mengerjakannya dengan kondisi yang kita tahu adalah komputer itu hanya mengenali yang namanya bilangan biner 1 dan 0, angka ya. Nah, jadi seperti ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika manusia mengelompokkan sebuah kelas sebagai positif dan negatif, dia memiliki knowledge base atau basis pengetahuan bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang memiliki kecenderungan sentimen positif atau kelas positif atau kelas negatif. Maka ketika ini akan diterapkan ke dalam komputer, ke dalam aplikasi, ke dalam model ya, maka yang dilakukan adalah sama seperti manusia, si komputer atau si algoritma atau model atau aplikasi tersebut harus memiliki
yang namanya knowledge base, pengetahuan terlebih dahulu, dalam bentuk ya kode program, dalam bentuk pengetahuannya itu tentu kode program yang ditanamkan di dalam aplikasi atau komputer tersebut. Kode program tersebut akan menyusun sebuah algoritma. Algoritma itu nantinya dapat mendeteksi setiap kata-kata kata-kata yang positif dan negatif. Tentunya kata-kata positif dan negatif tersebut harus diterjemahkan dulu ke dalam bentuk bilang-bilangan numerik atau biner 1 dan 0. Nah, jadi tahapan penerapan klasifikasi teks pada data mining untuk diterapkan atau diimplementasikan pada komputer seperti ini. Ya, secara umum tahapannya komputer dilatih terlebih dahulu untuk belajar memahami data atau machine learning yang ada sehingga memiliki dasar pengetahuan atau model untuk melakukan proses klasifikasi. Tahapan detailnya seperti ini, mulai dari persiapan data, kemudian teks itu diproses atau lebih dikenal dengan text pre-processing, ya, tahapan awal proses. Kemudian ada yang namanya text to vector atau dikenal dengan vectorize, penerapan algoritma klasifikasi, ya, banyak macamnya, naive Bayes, SVM, dan berbagainya, sampai pada menghasilkan model dan melakukan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa akurat, seberapa presisi sudah model yang udah dibangun, dilatih tadi itu untuk mengklasifikasikan teks. Kalau presentasinya masih di kisaran angka di bawah 50%, maka kinerja algoritma klasifikasi itu belum cukup baik. Maka perlu kita tingkatkan. Tingkatkannya dengan gimana? Ya layaknya manusia, seseorang yang pintar ya, itu tentu banyak berlatih. Maka yang kita lakukan adalah dengan melatih komputer tersebut dengan banyak data. Semakin banyak data tentu semakin bagus. Oke, ketika kita ngomong tahap persiapan data, data itu akan dibagi menjadi 3, yaitu training, validasi, dan testing. Di training ini nanti data-data tersebut sudah memiliki, di training dan validasi ya, data sudah memiliki yang namanya kelas atau label. Jadi si komputer itu dikasih tahu dulu kelas atau labelnya ya. Kemudian di testing ini adalah itu tadi data-data yang belum diketahui atau kelas atau labelnya. Dalam kasus yang sebelumnya misalnya ada 1000 data, jadi misalnya kita ambil 100 data untuk kita latih, positif, negatif, kita kasih tahu dulu mana yang positif dan negatif. 900 data lainnya itu akan dilakukan oleh si komputer untuk mengklasifikasinya. Data 900 itu yang disebut dengan data testing, sedangkan 100 data itu disebut dengan data training dan validasi. Oke, di text processing sendiri ada beberapa tahapan yang paling umum, yaitu ada tokenizing, filtering, dan stemming. Tentunya ketika kita melakukan proses ini, komputer memerlukan data-data ya, kalimat yang panjang itu kita pecah-pecah dulu dengan tahap tokenizing ini dalam menjadi satuan kata ya, dalam satu kata disimpan dalam bentuk array ya, variabel array. Kemudian difilter. Nah, difilter di sini adalah komputer akan mendeteksi mana kata yang akan diproses untuk lebih lanjut, mana yang tidak. Jadi kayak kata dan, atau, tetapi, mungkin, bahkan segala macam itu adalah kata-kata yang sebenarnya tidak memiliki makna untuk memiliki makna dalam hal klasifikasi positif atau negatif. Karena kata-kata ya, baru, bahkan, mungkin, gitu-gitu kan tidak bisa menentukan kata tersebut masuk ke positif atau negatif. Jadi itu sebaiknya dibersihkan saja daripada untuk diproses di tahap lebih lanjut. Sehingga nantinya data yang tersisa itu adalah data-data yang penting saja atau data-data yang mencerminkan kelas positif atau negatif. Gitu ya. Nah, pada contoh kasus ini kebetulan yang mau saya kelompokkan adalah kasus kelas positif dan negatif. Bisa saja nanti kelasnya itu berubah gitu ya, misalnya dalam terkait kategori apa gitu, kategori baik, sedang, buruk gitu. Tapi ya nanti disesuaikan saja. Tapi pada intinya
pada tahap text processing ini, bersih-bersih kata ini, kata-kata yang nantinya tersisa untuk tahap selanjutnya adalah kata-kata yang mencerminkan masing-masing kelas itu. Kelas positif, kelas negatif, atau kelas-kelas lainnya. Selanjutnya, text to vector. Nah, ini yang penting tadi saya sampaikan juga di awal. Data teks tidak bisa diproses oleh komputer, karena komputer hanya mengenal yang namanya angka. Maka perlu diubah kata tersebut diubah dalam bentuk data angka. Bagaimana cara mengubahnya? Tentu perlu yang namanya aturan. Nah, aturan di sini inilah yang dinamakan dengan algoritma. Ada ya salah satu algoritma yang paling banyak digunakan adalah TF-IDF. Jadi misalnya kata tadi kata baik dan rajin gitu ya. Berarti, tersisa kata baik dan rajin. Nah, kata baik dan rajin ini berarti kata positif sebanyak 2 kata positif dalam satu kalimat tersebut. Sehingga bentuk nilainya, bentuk angka numeriknya adalah 2 gitu ya, di kalimat tersebut untuk kelas positif. Nah, itu dilakukan di semua data training ya, dilakukan di semua data training, data testing, data validasi. Nah, barulah nanti itu bisa diproses oleh komputer sehingga bentuk-bentuk data numerik itu sudah bisa diproses untuk tahap selanjutnya. Nah, dari tahap selanjutnya adalah penerapan algoritma klasifikasi. Dalam Python sendiri ketika diterapkan ini sebenarnya cukup mudah, hanya tinggal dipanggil library-nya, kemudian, eee terbentuklah, sebuah model gitu ya. Model ini yang bisa kita gunakan jadikan acuan untuk mengklasifikasikan data testing, selanjutnya gitu ya, untuk mengklasifikasikan dia masuk ke kelas apa. Nah, di model dan evaluasi tadi juga udah disebutkan ya, nanti mungkin akan saya kasih lihat di bentuk tampilan program Python-nya di Jupyter akan lebih jelas seperti apa. Nah, contoh penerapan mungkin saya akan memperlihatkannya ke dalam bentuk Python atau tampilan Python sehingga dapat lebih jelas. Nah, oke, ini adalah tampilan daripada aplikasi yang kita bangun untuk proses klasifikasi teks. Di awal perkuliahan sudah saya sampaikan kasus data mining atau klasifikasi ini sangat diperbantukan atau sangat mudah dikerjakan dengan bahasa pemrograman Python ya. Jadi saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian untuk platformnya saya menggunakan Jupyter ya, jadi web based di situ. Nah, di sini contoh-contoh kode programnya ya. Di awal ini saya ada contoh, tahapan mengambil data. Tentu data, komentar, atau teks kalimat semuanya ini saya simpan dulu di dalam bentuk, di sini, saya simpan dalam bentuk tipe data CSV. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kata positif, negatif, dan netralnya sebanyak apa dengan, menggunakan, script seperti ini, value counts. Bentuk datanya seperti apa? Ini saya kasih lihat. Jadi untuk bentuk datanya contohnya bentuk CSV ini tadi ya, seperti ini. Ada komentarnya di sini ya, macam-macam komentarnya. Kemudian di sini adalah kategori atau kelas labelnya. Positif, positif, dan seterusnya negatif. Jadi bentuk datanya sebenarnya cukup sederhana seperti ini saja. Tapi ya sebanyak ini berarti data AT yang mau kita gunakan. Nah, oke, selanjutnya kita balik lagi ke tampilan si Jupyter-nya. Setelah kita panggil datanya ya, nah ini train Lazada, kebetulan saya menggunakan data komentar Lazada di sini ya. Selanjutnya tahap text processing itu ya, pembersihan kata. Ya ini nanti mungkin bisa kalian lihat di internet sudah banyak, script program Python untuk data preprocessing. Beberapa library yang digunakan yaitu tokenizing, stop words, dan NLTK ya, Natural Language Toolkit di sini yang digunakan.
Nah, jadi ini tahapannya, kemudian output-nya seperti ini. Jadi kelihatan, beberapa contoh kata yang, sudah bersih seperti ini ya, seperti kata baru sudah hilang di posisi clean text-nya ini. Oke, selanjutnya, data dipecah menjadi data training dan data validasi ya. Rasionya bisa 20%, 80% yang umum, atau 30% dan 70%. Ini nanti kalian bisa bandingkan mana yang terbaik untuk akurasinya, 80, 20, atau 30, 20, 70 gitu ya. Nah, sehingga ketika dipecah banyak data latih, nya seperti ini ya. Nah, di sini adalah tahapan vectorize. Ini juga cukup mudah, tinggal dipanggil library-nya untuk digunakan. Selanjutnya tahap ke pemanggilan algoritma klasifikasi ya. Yang paling umum di sini beberapa algoritma klasifikasi adalah decision tree, support vector machine, dan naive Bayes ya. Ini saya menggunakan multinomial naive Bayes. Kemudian, nah di sini adalah model. Model, di sini proses kita membangkitkan atau melatih model ya. Kita tinggal menggunakan di sini, menggunakan sebuah variabel, kemudian kita panggil dengan perintah model.fit ya. Kemudian data set mana yang kita panggil tadi di atas sudah kita tentukan X-train dan Y-train-nya ya. Kemudian di sini gunakan vectorize apa, kemudian di sini menggunakan algoritma apa, saya menggunakan CLF1, di sini CLF1 berupa multinomial naive Bayes. Oke, selanjutnya dievaluasi, di sini bisa kelihatan akurasinya di angka, ini bukan dalam, kalau mau dikali persen tinggal dikali 100 ya. Jadi ini 88,29% ya, sudah cukup baik, cukup tinggi untuk angka akurasi skornya. Begitu juga dengan salah satu metode pengujiannya ada menggunakan confusion matrix ya. Nanti kalian bisa searching atau cari, ini salah satu metode untuk menguji klasifikasi teks, confusion matrix namanya. Di confusion matrix itu sendiri nanti akan ada parameter precision, recall, dan F-score. Dan nilai ini harusnya mengacu juga pada akurasi skor. Ya. Nah, jadi tidak terlalu selisih jauh. Ya, ini dari akurasi, dari confusion matrix bisa kelihatan model ini sudah cukup baik dalam mengklasifikasikannya. Tinggal selanjutnya kita simpan ya. Nah, ini contoh hasil klasifikasinya. Jadi yang aslinya apa kelasnya, kemudian hasil prediksi mesinnya apa gitu ya. Mungkin ada beberapa yang salah di sini ya karena tidak 100% tadi itu. Oke, nah kemudian model tadi bisa disimpan ya, seperti ini cara menyimpannya menggunakan job lib. Kita simpan dengan penamaan klasifikasi Lazada misalnya. Kemudian kita mau panggil kembali, kita load ya, untuk kita panggil kita load, kemudian kita pilih dataset lain yang belum diketahui kelas levelnya. Di sini saya menggunakan dataset test lazada.csv. Nah, tahapannya seperti ini, kemudian dilanjutkan pada hasilnya gitu ya. Di hasilnya nanti bisa kelihatan untuk kasus tes Lazada ini sebenarnya di awal si data ini tidak memiliki label, tapi setelah menggunakan model ya diprediksi jadi sudah mempunyai label. Nah, di akhir bisa kita kelihatan dari misalnya berapa data yang kita tes itu kita bisa kelihatan positif, negatif, netralnya sebanyak apa. Berarti ini bisa menunjukkan bahwa model itu sudah berhasil mengklasifikasikan semua data yang mau kita ketahui seperti itu ya. Mungkin itu sedikit video pembelajaran tentang klasifikasi teks. Klasifikasi teks ini juga sudah mulai banyak dijadikan bahan skripsi ya, sentimen analisis dan sebagainya. Tentu ini video sangat singkat, tidak banyak yang bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Perlu kalian yang melakukannya untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait tahapan-tahapan dari ini atau pengembangan programnya gitu ya. Tapi ini contoh sederhana, contoh yang paling mengakomodir tahapan-tahapan daripada proses klasifikasi teks.
kembali lagi poinnya adalah bagaimana kita bisa membangun model algoritma komputer yang mampu mengklasifikasikan teks secara otomatis. Itu tujuan utamanya dan masalah yang ingin kita pecahkan. Oke, sekian video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya.